Smart Viewers, Business Law Binus University sukses menggelar acara Books Review yang menjadi ruang diskusi sekaligus apresiasi atas karya publikasi dosen-dosen jurusan Business Law Binus University. Tak hanya bedah buku, kegiatan ini juga dilengkapi dengan book display yang menampilkan lebih dari 30 banner karya akademik para dosen. Sejumlah buku yang diluncurkan dalam acara ini mengangkat isu-isu hukum yang dekat dengan realitas sosial. Salah satunya buku yang membahas kekerasan seksual di pesantren yang mendapat tinjauan dari Dr. Anggita Dian Cahyani terkait pentingnya pelindungan hak korban serta penegakan hukum yang berlaku. Jadi buku kekerasan seksual di pesantren ini yang salah satunya ditulis oleh Bapak Ahmad Sofyan itu adalah buku Bunga Rampai yang membahas kasus-kasus kekerasan seksual yang memang terjadi di Indonesia. Nah, kalau dari saya sendiri buku ini saya lihat sebagai salah satu fondasi yang kuat ya untuk kita semua bisa menuntut reformasi kebijakan terutama terkait dengan kekerasan seksual, kemudian juga memperkuat pencegahan di level akar rumput dan juga bagaimana caranya menegakkan hak korban agar mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Jadi berharap sih buku ini mengaspirasi lebih banyak lembaga pendidikan, pembuat kebijakan dan juga komunitas untuk bergerak bersama, khususnya menjadikan pesantren dan juga semua ruang pendidikan berbasis agama itu sebagai tempat yang aman dan bukan tempat yang menakutkan. Selain itu, acara ini juga menghadirkan Ibu Vidya Prahasa Cita, penulis buku Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong. Melalui sesi diskusi, beliau menjelaskan latar belakang penulisan buku sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terkait penyebaran berita bohong. Nah, berangkat dari kasusnya Ratna Sarumpait tahun 2018 ketika berita bohong ini dipergunakan dalam kasus menjelang pemilu yang sebenarnya pasalnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, kemudian pasal ini bertransformasi menghadapi isu-isu sosial terutama ketika sosial media itu dipenuhi oleh hoax. Pertanyaannya, apakah semua berita bohong, semua hoax itu perlu dikenakan pidana? Nah, di buku ini saya berusaha untuk membatasi, melihat mana sih yang merupakan fenomena sosial, mana sih yang merupakan batas hukum yang kemudian hukum pidana harus intervensi sehingga dijadikan layak untuk dimasukkan ke pengadilan, dimintai pertanggungjawaban. Semoga buku ini bisa memberikan indikator, memang di buku ini saya memberikan indikator mana sih yang merupakan tindak pidana, mana yang bukan, kemudian indikator mana yang kita menggunakan alat sarana non-penal, artinya sejauh mana kemudian intervensi pemerintah bukan menggunakan hukum pidana tetapi menggunakan moderasi internet itu harus dilakukan. Semoga buku ini bisa memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, bagi mahasiswa juga dalam melihat suatu fenomena hukum itu semua ada indikatornya. Terutama ketika pasal ini balik lagi dipergunakan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan demonstrasi di tanggal 30 Agustus, kita harus bisa melihatnya secara jernih mana sih indikator yang kemudian dipergunakan. Itu aja, terima kasih. Nah, Smart Viewers, melalui kegiatan book review ini, Binus University berharap karya-karya akademik dosen tidak hanya menjadi bahan ajar, namun juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum serta peningkatan pemahaman publik terhadap isu-isu strategis.